story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Judul yang aneh untuk sebuah kitab. Tentu saja bukan itu judulnya dalam bahasa Ibrani. Mereka memakai kata pertama dari gulungan kitabnya dan kata pertama adalah Tuhan berfirman. Itulah nama kitab bilangan dalam bahasa Ibrani. Sekali lagi, saat bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani, mereka harus memikirkan suatu judul baru. Jadi mereka menyebutnya arithmoi. Anda dapat menebak arti kata itu dalam bahasa Yunani. Dari sanalah asal kata aritmatika. Demikianlah kitab ini menjadi kitab bilangan. Saya rasa disebut bilangan karena kitab ini dimulai dan diakhiri dengan angka, dengan 2 sensus. Saya tidak tahu sebenarnya apa bentuk jamak dari sensus, saya tidak tahu. Ada 2 sensus. Yang pertama di awal kitab bilangan dan yang lain di akhir, dan itu adalah sensus militer. Sensus militer dipakai untuk wajib militer. Jadi mereka hanya menghitung laki-laki berusia di atas 20 tahun yang sanggup berperang. Dan jumlah orang di awal dan akhir kitab sekitar 600.000. Dari sanalah kita tahu ada lebih dari 2 juta orang. Jika Anda menghitung wanita dan anak-anak di bawah 20 tahun, kita akan mendapat angka 2 juta lebih. Tapi 600.000 laki-laki pejuang, kadang saya memakai ini sebagai pengukur kekuatan jemaat. Berapa banyak laki-laki di atas usia 20 tahun di gereja ini yang siap berjuang untuk Tuhan? Pengukur yang lumayan untuk menguji kekuatan gereja. Tapi, mari kita kembali kepada sensus ini. Sensus pertama di pasal pertama adalah 603.550 orang. Itu saat mereka meninggalkan Sinai. Di akhir bilangan dilakukan satu sensus lagi dan hasilnya 601.730 orang. Artinya berkurang 1.800 orang. Tetapi Anda harus ingat bahwa ada jeda 40 tahun di antara kedua sensus tersebut. Nah, bilangan sendiri adalah pokok pembahasannya yang nyata. Kitab bilanganlah yang memberitahu kita bahwa tidak ada salahnya menghitung. Semua penjala ikan menghitung. Itu sebabnya di hari Pentakosta, ada orang yang berkata 2.998 baptisan, 2.999 baptisan, 3.000 baptisan. Tidak ada salahnya menghitung. Gembala harus menghitung domba, nelayan harus menghitung ikan. Saya yakin Anda pernah mendengar kisah nelayan bertangan satu yang menangkap seekor ikan. Merupakan hal yang normal bagi nelayan dan gembala untuk menghitung. Tak ada salahnya menghitung kecuali motivasi Anda adalah kesombongan. Itulah saat Raja Daud tergelincir. Raja Daud menghitung pasukannya setelah memenangkan peperangan. Seharusnya dia menghitungnya sebelum berperang. Yesus mengatakan tidak ada orang yang hendak pergi berperang dan tidak menghitung dulu jumlah pasukannya sebelum menghadapi musuh. Jadi mereka sedang menghitung ada pasukan sebelum pertempuran dan penomoran para petarung Israel sebelum mereka bertemu dengan musuh. Banyak orang berkata bahwa jumlah mereka terlalu besar. Kata mereka, di zaman raja-raja populasi bangsa Israel hanya 1.300.000 orang. Mereka berkata, di kitab Ulangan populasi mereka jauh lebih kecil daripada orang Kanaan. Jadi berapa banyak orang Kanaan? Jutaan. Menurut mereka, mustahil 70 keluarga yang pergi ke Mesir berlipat ganda sebanyak itu. Mereka berkata, jumlah itu terlalu banyak untuk padang gurun Sinai. Di sini tak ada lembah yang cukup besar untuk menampung orang sebanyak itu. Jadi, ada sangat-sangat banyak keberatan. Tetapi, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan sekali lagi Anda harus memilih apakah Anda mempercayainya atau tidak? Saya yakin Tuhan sangat mampu memelihara orang sebanyak apapun. Karena Ia Tuhan. Nah, sekarang lihatlah di awal dan di akhir masa 40 tahun itu, jumlahnya hampir sama. Hanya berbeda 1.800 orang dari angka 2 juta. Sementara di Mesir, mereka beranak pinak sangat banyak. Dalam waktu 400 tahun mereka berkembang dari 70 keluarga menjadi 2 juta orang. Saya tahu waktunya hanya 1/10-nya, tetapi yang pertama bukan pertambahan jumlahnya yang memberi pesan tertentu. Satu suku berkurang sebanyak 37.000 orang, tetapi suku lain bertambah 20.500 orang, jadi jumlahnya seimbang.
Di akhir kitab Bilangan, jumlah mereka sama dengan di awal. Hal itu memberitahu kita bahwa Tuhan tidak memberkati mereka. Karena saat Tuhan memberkati, jumlah mereka berlipat ganda. Jika Tuhan memberkati suatu gereja, jumlah mereka bertambah. Jika tidak, maka jumlahnya akan tetap sama. Berkat Tuhan terlihat dari banyaknya buah yang dihasilkan. Dan berkat Tuhan di kitab Bilangan sangat sedikit. Mungkin itu sebabnya kita tidak menyukai kitab ini. Namun yang ingin saya tekankan adalah 600.000 orang di akhir kitab berbeda total dengan 600.000 di awal kitab. Kecuali 2 orang, semuanya sudah berubah total. Nah, di zaman itu, orang-orang biasanya tidak hidup lebih dari 60 tahun. Itulah harapan hidup mereka. Musa dan Yosua hidup hingga usia 120 tahun, sungguh luar biasa. Untuk zaman itu, 60 tahun adalah harapan hidup manusia kebanyakan. Dengan demikian, 600.000 laki-laki di atas 20 tahun itu, semuanya sudah mati 40 tahun kemudian. Hanya 2 orang yang masih hidup, yaitu Yosua dan Kaleb. Saat kita membaca, kita tidak menyadari bahwa kitab seperti ini meliputi masa 40 tahun, lebih dari satu generasi. Satu generasi diperkirakan 30 tahun. Jadi, hanya 2 orang yang masih hidup, dan ini menunjukkan tragedi besar kitab ini. Saya rasa inilah kitab paling menyedihkan di Perjanjian Lama. Mungkin Anda pikir kitab Ratapan sudah cukup muram. Tapi saya rasa kitab ini yang paling sedih dari sudut pandang ceritanya. 2/3 kitab Bilangan seharusnya tidak perlu ditulis. 2/3 peristiwa yang diceritakan di sini seharusnya tidak pernah terjadi. Itu bukan bagian dari tujuan Allah. Tuhan tidak pernah bermaksud menuliskan kitab Bilangan. Tetapi kitab ini ada karena Alkitab buku yang sangat jujur. Jadi apa yang terjadi? Tragedinya adalah perjalanan dari Gunung Sinai ke Kades Barnea, yang merupakan mata air pertama setelah tanah Negeb, tanda-tanda pertama kehidupan, dan ujung dari tanah perjanjian Kanaan. Dari Sinai ke Kades, memakan waktu 11 hari berjalan kaki. Hanya itu, kurang dari 2 minggu, dan mereka dapat minum susu dan makan madu. Bukan mana. Namun bukannya 11 hari, mereka membutuhkan 13.780 hari untuk sampai ke tanah perjanjian. Jika kita lihat di peta, inilah rute langsung selama 11 hari. Rute yang mereka ambil adalah menjauhi Kades dan menyeberangi lembah yang dalam ini, celah yang menuju ke Afrika, retakan terbesar di permukaan bumi. Mereka menyeberanginya masuk ke pegunungan di sisi seberangnya, pegunungan Edom. Kemudian mereka sampai di Moab, di sisi sungai Yordan yang salah. Jika Anda melihat jaraknya, mungkin Anda berpikir mungkin rute yang lain tidak akan lebih dari 2 minggu. Tetapi mereka membutuhkan hampir 40-38 tahun dan beberapa bulan, ke sana, ke sini. Kenapa? Apakah karena tanah itu sangat sulit dilalui? Tidak. Namun faktanya Tuhan tidak bergerak. Ia hanya bergerak sedikit-sedikit. Ia diam sangat lama di setiap tempat, dan mereka tak berani bergerak jika Tuhan tak bergerak. Tiang awan itu diam, dan Tuhan menunda perjalanan mereka selama 40 tahun, dan ia mengatakan alasannya ke mereka. Sekarang aku memperlambat kalian sampai setiap orang di antara kalian mati, kecuali 2 orang, Yosua dan Kaleb. Firman yang cukup keras. Artinya bahwa seluruh generasi dibiarkan menganggur seumur hidup mereka, tidak berjalan kemanapun. Terhukum untuk hidup sia-sia. Itu hukuman yang sangat berat dan kita perlu merasakan beratnya. Bagaimana jika ada yang mengatakan bahwa hidup Anda sia-sia sampai Anda mati? Tidak ada yang bisa dilakukan. Hanya bangun di pagi hari dan tidur malam hari. Tidak punya tujuan hidup. Sangat menyedihkan. Tapi itulah yang Tuhan lakukan. Apa yang terjadi di Kades sampai menyebabkan hal itu? Jika Anda mengenal Alkitab Anda tahu persis apa yang terjadi. Mereka menolak untuk masuk saat Tuhan menyuruh mereka masuk. Mereka melewatkan kesempatan itu. Itulah tragedinya. Beberapa kesempatan dalam hidup ini, jika Anda lewatkan, tidak akan bisa Anda dapatkan lagi. Kesempatan itu datang sekali.
Dan jika Anda tidak menangkapnya, maka Tuhan mungkin tidak akan memberi Anda kesempatan itu lagi. Kita harus menganggap ini serius. Seberapa pentingnya saat Tuhan berkata maju, maka kita maju. Saat Tuhan berkata masuk dan ambillah, maka masuk dan ambillah. Jika tidak, Anda akan menghabiskan seumur hidup Anda di padang gurun, hanya berputar-putar. Tempat yang mengerikan untuk didatangi, seperti kata orang Yorkshire, tidak ada apapun. Bukan ini dan bukan itu, mereka tidak di Mesir ataupun Kanaan. Dan itu sebabnya banyak orang Kristen yang sangat menyedihkan. Karena mereka tidak tegas berada di mana. Mereka sudah keluar dari dosa, jadi mereka tidak menikmatinya lagi. Tetapi mereka belum masuk ke dalam berkat yang Tuhan sediakan, jadi mereka tidak menikmatinya. Tak ada yang lebih sengsara daripada seseorang yang sudah keluar tapi belum masuk. Beberapa orang terjebak di sana seumur hidup dan mati di gurun kesengsaraan itu. Tidak ada sesuatu pun terjadi di situ. Tidak terjadi sesuatu pun. Nah, itulah tragedinya. Dan 2/3 kitab Bilangan adalah tentang perjalanan ke sana-sini. Yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan karenanya pelajaran utama yang kita dapatkan dari kitab Bilangan bersifat negatif. Syukurlah Alkitab adalah buku yang sangat jujur. Alkitab bukan hanya menceritakan keberhasilan besar dan juga hal-hal yang bersifat baik. Alkitab menceritakan hal-hal yang berjalan buruk dan juga hal-hal yang berjalan baik. Dan Paulus menulis tentang kitab Bilangan kepada jemaat Korintus. Dan inilah yang dia katakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Tidak ada pernyataan lain yang lebih jelas tentang tujuan kitab Bilangan. Kitab ini mungkin tidak populer, Anda mungkin tak suka membacanya. Tetapi kitab ini sangat penting. Karena jika Anda tidak mempelajari sejarah, Anda akan mengulanginya. Seorang teman saya bahkan menuliskan sebuah puisi kecil yang berbunyi sejarah berulang dan terus berulang karena tak ada yang mendengarkan. Nyata sekali maksudnya, jika Anda membaca sejarah Israel dengan baik, maka Anda tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dengan mereka. Tidak akan. Jadi ini kitab tentang kegagalan, kebodohan, dan kesalahan mereka, bahkan Musa. Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Musa dilarang. Dia baru masuk ke sana berabad-abad kemudian, saat dia berbicara dengan Yesus. Tetapi dia harus menunggu berabad-abad untuk masuk ke sana. Karena dia juga telah gagal secara menyedihkan di tahap yang menentukan. Seperti yang akan kita lihat. Itulah sebabnya kita membaca kitab Bilangan. Kita membacanya untuk belajar dari kesalahan mereka. Apa yang berjalan buruk dan tidak perlu dituliskan tentang kita. Dan itulah yang seharusnya. Bilangan adalah campuran narasi dan peraturan. Jika dalam kitab Keluaran, setengah bagian pertamanya adalah narasi atau cerita, dan setengah bagian keduanya berisi hukum, di sini semuanya bercampur. Iya, semuanya bercampur dari cerita ke peraturan, kembali ke cerita, kemudian ke peraturan, dan penulis semua hukum ini bukanlah Musa tetapi Tuhan. 80 kali di kitab ini, 80 kali dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa. Kemudian dilanjutkan dengan hukum dan peraturan bagaimana mereka seharusnya hidup. Di dalam narasi dikatakan bahwa Musa mencatat perjalanan mereka sesuai yang diperintahkan Allah. Dia juga menulis kitab lain yang disebut Kitab Peperangan Tuhan. Kitab itu berisi catatan-catatan peperangan mereka dengan bangsa-bangsa lain. Bagaimana para laki-laki pejuang dikerahkan melalui sensus. Ini adalah satu dari 5 kitab Musa. Dan kitab ini adalah campuran antara peraturan dan cerita. Tapi sebelum kita melihatnya, mari kita lihat bagaimana kitab ini melengkapi 4 kitab lain yang ditulis Musa tentang peristiwa-peristiwa semasa hidupnya. Musa memimpin mereka keluar dari Mesir menuju ke dataran Moab, di lembah Yordan, tetapi pada sisi yang salah dari sungai Yordan. Jadi kitab ini mencakup masa kehidupan Musa. Dan Anda lihat, kitab Bilangan mencakup satu bagian besar masa hidup Musa. Mungkin bagian terbesar dari pengembara mereka di gurun selama 40 tahun akan Anda temukan di Bilangan. Sekarang perhatikanlah warna merah dan hijau, merah dan hijau, merah dan hijau. Merah artinya masa-masa mereka berkemah dan diam. Hijau menunjukkan bahwa mereka bergerak.
Jadi mereka berkemah dan bergerak, berkemah dan bergerak, berkemah dan bergerak. Menariknya seluruh peraturan diberikan saat mereka sedang berkemah. Lalu seluruh perjalanan cerita mereka menunjukkan bagaimana akhirnya mereka melanggar hukum-hukum tersebut. Jadi, saat mereka sedang berkemah dan diam, Tuhan memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Tetapi saat mereka bergerak, kita membaca cerita tentang apa yang mereka lakukan, yang agak berbeda dari yang seharusnya. Ini seperti roti lapis dengan bermacam-macam isi. Jadi, di Mesir, Keluaran 1-11 mereka diam di Mesir. Keluaran 12-18 mereka bergerak ke Sinai. Keluaran 19-40 mereka diam di Sinai. Imamat 1-27 mereka masih di Sinai. Bilangan 1-10 mereka masih di Sinai. Jadi seluruhnya masih masa diam dan diisi dengan peraturan-peraturan. Tuhan memberikan mereka peraturan saat mereka duduk diam. Jadi mereka diam untuk mendengarkan Tuhan berfirman. Lalu mereka berangkat untuk berjalan di jalan Tuhan. Tapi biasanya bukan itu yang terjadi. Anda lihat perbedaan duduk diam dan mendengarkan Tuhan, lalu berjalan dengan cara yang Ia firmankan. Dalam bilangan 10-12, mereka bergerak lagi. Dari Sinai ke Kades, perjalanan 11 hari. Di Kades terjadilah krisis besar. Dan Tuhan banyak berfirman kepada mereka di sana, dari pasal 13-20, apa hal yang sangat penting yang dikatakan Tuhan kepada mereka di Kades. Kita akan bahas itu nanti dengan sesama. Lalu mereka berjalan lagi, dari Kades ke Moab, bilangan 20-21. Perhatikanlah bahwa seluruh perjalanan ditulis hanya dalam 2 pasal. Perjalanan itu tidak penting. Itu tidak penting bagi Tuhan. Tetapi di kedua pasal itu ada beberapa hal yang dikatakan yang harus kita pelajari. Akhirnya mereka menetap di Moab, dan mereka mencapai perbatasan tanah perjanjian untuk kedua kalinya. Dulu mereka sudah sampai di perbatasan, tetapi mereka tidak masuk. Sekarang mereka mencapai perbatasan lagi, namun kini ada sungai Yordan yang memisahkan mereka. Dengan tanah perjanjian, mereka tidak akan menghadapi rintangan itu kalau dulu mereka langsung masuk. Bilangan 22-36, seluruhnya tentang apa yang Tuhan firmankan ke mereka saat menanti memasuki tanah perjanjian. Dan ulangan 1-34 adalah waktu mereka diam lagi. Jadi Anda dapat melihat bahwa banyak pergerakan di kitab bilangan. Di ulangan tidak ada sama sekali. Di keluaran hanya setengah bagian pertama. Tetapi ada suatu pola yang jelas bahwa saat mereka diam, Tuhan berfirman, seperti inilah engkau seharusnya hidup. Saat mereka bangun dan berjalan, saat itulah mereka menghadapi masalah. Mereka berjalan dengan cara mereka sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Jadi kita perlu banyak belajar dari semua ini. Pertama, mari kita lihat bagian peraturan di kitab bilangan. Ini bagian yang sebenarnya kurang menarik. Jadi mari kita lihat lebih dulu. Kemudian kita akan melihat bagian narasinya yang berisi kisah-kisah menakjubkan. Mari kita lihat bagian peraturan. Dan hal pertama yang membuat kita tersadar tentang hukum di kitab ini adalah isinya bukan hukum moral atau hukum sosial atau yang kita sebut hukum yudisial. Sama sekali bukan hukum kriminal. Di kitab Keluaran ada hukum moral. Akan tetapi di sini kebanyakan hukum ritual. Hukum tentang ibadah. Di dalam hukum Musa, segala macam hukum yang berbeda ini bercampur. Mereka tidak membeda-bedakan hukum tersebut seperti kita membedakan hukum kriminal untuk negara dan hukum agama untuk gereja. Mereka tidak berpikir seperti itu. Bagi mereka hidup adalah satu kesatuan utuh. Jadi hukum moral, hukum yudisial, hukum sosial, dan hukum ritual semuanya menjadi satu. Kita cenderung mengotak-ngotakkan hidup dan berkata, itu hukum kriminal dan ini hukum agama. Namun tidak begitu dengan mereka. Tuhan tertarik dengan keseluruhan hidup. 80 kali Tuhan berfirman kepada Musa. Dia berbicara langsung. Berhadapan muka. Suatu ungkapan yang sangat intim. Tuhan memberikan hukum ini langsung kepada Musa. Dan Musa berhadapan langsung dengan Tuhan. Kita membaca bahwa saat dia kembali dari gunung, wajahnya sangat bercahaya. Kemuliaan masih terpantul di sana. Dia mengalami
pertemuan langsung yang sangat intim dengan Tuhan, dan Tuhan memberitahu dia semuanya tentang pembangunan kemah suci. Tuhan berkata, sekarang aku akan hidup di antara umatku. Tetapi ada satu bahaya besar saat Tuhan turun dari gunung untuk hidup di dalam kemahnya, di tengah-tengah bangsa Israel. Bahayanya adalah saat Tuhan begitu dekat dengan mereka, orang-orang akan menganggapnya biasa. Mereka akan menjadi terlalu terbiasa dengan Tuhan. Dan saat mereka sudah terlalu terbiasa, mereka akan kehilangan rasa takut dan hormat. Tuhan terlalu dekat dengan mereka, sehingga mereka tidak merasakan jurang antara dosa mereka dan kekudusannya. Saya rasa ada pesan yang sangat relevan yang perlu kita dengarkan di sini. Kita perlu mendengarkannya. Saat Tuhan terlalu dekat, kita akan menganggapnya biasa. Ia ada di antara kita, luar biasa. Tapi lalu kita menjadi terlalu terbiasa. Dan akhirnya melupakan kekudusannya. Kita mengingat kasih, pengampunan, kemurahan, dan kebaikannya, tetapi kita melupakan kekudusannya. Padahal itulah yang membuatnya berbeda dari kita. Saya percaya semua peraturan di kitab Bilangan, saya percaya, diberikan agar bangsa Israel tidak kehilangan rasa takut kepada Tuhan. Saya akan membaginya ke dalam 3 kategori utama yang perlu kita ingat pada hari ini. Pertama, kewaspadaan. Kewaspadaan. Kedua, kebersihan. Dan ketiga adalah harga. Semua hukum di kitab Bilangan dapat dimasukkan ke dalam satu dari 3 kategori ini. Dan saat Tuhan ada di antara Anda, pertama-tama Anda harus ingat bahwa Anda tetap harus memperhatikan cara Anda mendekati Dia. Kedua, Anda harus bersih saat datang kepadanya. Ketiga, ada harga yang harus dibayar karena Anda sendiri tidak kudus. Mari sekarang kita melihat ketiganya di kitab Bilangan. Pertama, saat mereka berkemah, mereka harus mendirikan kemah mereka di sebuah tempat yang tepat di sekeliling kemah Tuhan. Ini adalah perintah yang diberikan di kitab Musa. Setiap suku mempunyai tempat tertentu yang telah dialokasikan di sekitar kemah suci dan gerbang kemah suci. Dan secara umum, tempat terpenting adalah tepat di depan gerbang. Dan suku terpenting adalah Yehuda. Dan suku Yehuda harus selalu berada tepat di depan gerbang kemah Tuhan. Dari Bani Yehudalah, Yesus akan lahir. Jadi, Yehuda harus ada di sini. Lalu, urutan pentingnya suku-suku tersebut selalu melawan arah jarum jam. Dan mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi 4 suku terpenting harus ada di 4 sisi. Dan suku-suku lainnya melawan arah jarum jam menurut kedudukan mereka. Ada urutan, ada hierarki. Di antara ke-12 suku Israel, Tuhanlah yang membuat hierarki tersebut. Dan Ia katakan sangat penting agar ke-4 suku ini ada di tempat terdekat 4 sisi kemah. Suku-suku yang di sudut letaknya lebih jauh. Tetapi di antara ke-12 suku dan kemah Tuhan, harus ada pembatas berupa suku Lewi. Bahkan di antara suku Lewi ada 3 anak suku atau kaum, dan kaum-kaum berbeda harus berada dalam posisi tertentu. Musa dan Harun dan para imam harus menjaga gerbang itu. Jadi kemah mereka harus di sini. Dan tentu saja ada 2 gerbang menuju tempat kudus, kemudian tempat maha kudus. Jadi Tuhan dilindungi oleh umatnya. Sekarang menariknya, para ahli arkeologi telah menemukan bagaimana tentara-tentara zaman kuno berkemah. Cara Fir'aun mengatur perkemahan, berbagai pasukannya, infanteri, berkuda, dan seterusnya. Dan ternyata ini adalah pola kemah militer dari tentara Mesir kuno yang mungkin telah dipelajari Musa di universitas. Seakan-akan Tuhan berkata, umatku adalah pasukan.
Dan sangat penting agar perkemahan dilindungi dengan baik. Dan saat kemah itu bergerak, sangat menarik, walau agak rumit, Anda harus membacanya di bilangan. Beberapa suku harus berjalan sebelum tabut perjanjian diusung. Suku-suku lain juga harus berjalan, urutannya seperti mengupas jeruk. Dan mereka berjalan dalam urutan tersebut, mengikuti satu sama lain. Dan saat mereka sampai ke tempat berkemah, setiap suku hanya perlu berhenti dan mendirikan kemah mereka. Seluruhnya sangat rinci diberikan. Siapa yang harus membawa perlengkapan apa dari kemah suci, siapa yang harus membawa tirai, dan bagaimana urutan di bawahnya, semuanya sangat detil. Mengapa Tuhan mengurusi yang kecil-kecil begitu teliti? Ya, bukan karena cara itu sangat efisien, seperti pada operasi militer, semuanya sangat efisien di kemah. Tapi ia juga berkata, waspadalah. Sikap sembrono tidak punya tempat di perkemahan Tuhan. Kesembronoan adalah hal yang berbahaya. Jika saya ungkapkan dalam bahasa masa kini, sikap asal-asalan tidak punya tempat di mata Tuhan. Namun ternyata budaya kita semakin santai dan cara pendekatan kita kepada Tuhan semakin acak, bahkan dalam hal-hal kecil, seperti saat kita akan menyembahnya. Kita dapat menjadi sedemikian santai sehingga kita nyaris tidak menyadari kapan dimulainya. Dalam semua hal ini, menurut saya, Tuhan sedang berkata kepada umatnya, waspadalah. Tuhan ada di antara kalian. Kalian harus lakukan segalanya dengan seksama, tidak dengan asal-asalan atau sembrono. Dan ada beberapa dosa di bilangan yang benar-benar merupakan dosa kesembronoan. Kesembronoan di hari Sabat mengakibatkan hukuman mati. Hanya kesembronoan, bukan dosa yang disengaja, tetapi kesembronoan. Di baju mereka harus ada jumbai yang mengingatkan mereka untuk berdoa. Sumpah harus sungguh-sungguh dipegang. Jika mereka bersumpah kepada Tuhan, tidak boleh dilanggar. Anda ingat kisah di kitab Hakim-Hakim tentang seorang laki-laki yang bersumpah mengorbankan makhluk hidup pertama yang dia temui, lalu dia bertemu dengan putrinya. Namun sumpahnya kepada Tuhan harus sungguh-sungguh dipegang. Ada satu persyaratan menarik tentang hal itu di kitab Bilangan. Jika seorang istri bersumpah kepada Tuhan, maka suaminya mempunyai waktu 24 jam untuk menyatakan setuju atau tidak. Atau tidak. Saya merasa ini penting. Karena sangat banyak istri-istri Kristen yang menikah dengan suami non-Kristen. Ini penting. Sesekali seorang istri yang Kristen mengirimkan untuk pelayanan kami. Tetapi saya selalu bertanya, apa Anda sudah bertanya ke suami Anda? Apakah dia menyetujuinya? Itu sangat penting. Jadi, sumpah seorang istri harus disahkan suaminya, dan suaminya punya waktu berpikir 24 jam untuk menyetujui apa yang dijanjikan istrinya kepada Tuhan. Camkanlah betapa kita harus berhati-hati dengan Tuhan. Hal kedua yang terlihat bagi saya di sini adalah kebersihan. Perkemahan itu harus bersih sempurna. Ini adalah umat Tuhan. Jadi, bahkan hal-hal seperti selokan diatur dengan detil. Sangat detil. Saat Anda ingin mengosongkan perut, bawalah sebuah sekop dan pergilah ke gurun. Lalu galilah sebuah lubang dan tutupi kotoran Anda. Jagalah agar perkemahan tetap bersih untuk Tuhan. Tuhan bukan hanya tertarik kepada kebersihan, tetapi Ia adalah Tuhan yang bersih. Dan perkemahan yang bersih sangatlah penting. Kemah yang bersih itu sangat penting. Gedung gereja yang kotor dan tidak terawat adalah penghinaan terhadap Tuhan. Itulah pemikiran yang ingin Tuhan ajarkan. Dan sakramentasi tubuh pun menjadi peraturan. Sebuah peraturan. Dan sebelum mereka meninggalkan Sinai, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mengharuskan mereka mandi, membersihkan diri. Itu sebabnya di masa lalu orang-orang memakai baju yang bersih untuk hari Minggu. Oke, sekarang kita tidak di bawah hukum Taurat. Jadi kita tidak lagi harus berbaju khusus di hari Minggu. Tapi jika penampilan kita, saat kita sedang menyembah, bertolak belakang dengan hati kita, itu menyatakan sesuatu. Anda mengerti? Tentu saja Tuhan melihat hati.
Dan kebersihan hatilah yang ia cari sekarang. Sesuatu yang lebih penting dari kebersihan tubuh. Dan saya melihat, seringkali orang-orang yang berada dalam cengkeraman setan, penampilannya sangat kotor. Anda menyadarinya? Lalu saat mereka berubah, mereka benar-benar berubah tanpa perlu diberitahu mereka mulai membersihkan diri. Itu adalah ungkapan luar dari perubahan yang terjadi di dalam. Mereka menyadari bahwa kebersihan penting sekali bagi Tuhan. Dan semuanya ada di kitab Bilangan, jagalah kebersihan perkemahan. Lalu harga yang harus dibayar. Bagi orang berdosa, hidup dekat dengan Tuhan yang kudus adalah urusan yang mahal. Dan harga ini diungkapkan melalui kurban-kurban. Ada kurban-kurban yang harus dipersembahkan setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Ada penyembelihan kurban harian. Di mezbah pelataran luar ada penyembelihan kurban mingguan. Di mezbah pelataran luar ini dan ada kurban bulanan yang khusus. Setiap kali orang-orang menyadari bahwa mereka kehilangan hewan mereka untuk dikurbankan kepada Tuhan, itu sesuatu yang mahal. Tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Firman Tuhan, pengampunan sangatlah mahal. Syukurlah kita tidak harus membayar apapun karena Tuhan telah membayarnya dengan sangat mahal. Jika kita masih hidup di zaman itu, maka kita harus membayar mahal. Hewan-hewan terbaik secara berkala akan dipersembahkan. Dan para imam harus disokong hidupnya. Imam-imam tidak mempunyai nafkah sendiri. Imam-imam dan kaum Lewi di sini disokong oleh suku-suku itu. Suku-suku itulah yang membayar mereka untuk melindungi kemah Tuhan. Jadi, itu adalah urusan yang cukup mahal, melibatkan persembahan, persepuluhan, persembahan, dan kurban sembelihan. Hidup dengan Tuhan di tengah-tengah Anda cukup mahal. Semua ini mengatakan sesuatu yang cukup mendalam kepada kita. Saya mempelajari ini dari pelaturan di kitab Bilangan. Kita dibesarkan di zaman yang menurut saya anti-ritual. Kita menjadi semakin santai dan tidak acuh dalam pendekatan kita kepada Tuhan. Kitab Bilangan memperingatkan kita bahwa mestinya tidak demikian. Kita harus datang kepada Tuhan dengan cara yang benar. Dan sebagai contohnya saja, saya tidak perlu membawa seekor domba, burung dara, atau burung merpati untuk dikorbankan saat saya datang kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti saya tidak perlu membawa persembahan. Persembahan di Perjanjian Baru sama banyaknya dengan di Perjanjian Lama. Yang saya maksudkan bukan tentang salib. Dikatakan, bawalah persembahan, puji-pujian. Bawa persembahan, ucapan syukur. Apakah hal-hal ini adalah persembahan? Berapa harga yang harus Anda bayar? Tentu Anda mengerti maksud saya. Korban disiapkan untuk ibadah bagi Tuhan. Sekarang kita tidak perlu mempersiapkan seekor domba, tetapi kita perlu mempersiapkan pujian kita. Kadang saya merasa ngeri saat seseorang berkata, saya tidak punya waktu melakukan persiapan, kami akan membiarkan Roh Kudus memimpin kami. Dan hasilnya biasanya tidak sebanding dengan Roh Kudus. Jika kita tidak mendekati Tuhan dengan cara yang benar, kita akan terjebak dalam ritualisme. Saya tidak percaya ibadah tidak perlu dipersiapkan sama sekali. Saya juga tidak percaya hanya satu orang yang harus menyiapkannya. Saya percaya semua orang harus mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan. Dan saya harap besok pagi Max akan tersipu-sipu dengan jumlah jemaat yang ingin mempersiapkan persembahan, puji-pujian, atau ucapan syukur, pembacaan firman, ataupun lagu. Di Perjanjian Baru ditulis, saat Anda berkumpul, masing-masing orang sudah mempunyai lagu, perkataan, nubuatan, bahasa lidah, atau penafsiran yang dimiliki masing-masing orang, bukan yang mungkin didapat masing-masing. Jika kita menunggu, melainkan yang telah dibawa masing-masing orang. Setiap orang mempersiapkan suatu persembahan dan datang ke pelataran Allah. Itu yang difirmankan di kitab Bilangan. Saat Anda datang untuk beribadah, datanglah, siap beribadah. Biasanya butuh 20 menit bagi kita untuk siap beribadah. Karena kita tidak siap. Harga yang harus dibayar untuk bersiap adalah sedikit waktu dan pikiran Anda. Tapi ada harganya untuk menyembah Tuhan dengan cara yang Ia mau. Saat ini kita ingin menyembah Tuhan sesuai dengan selera kita. Bukannya yang akan menyenangkan Tuhan. Apa yang saya lebih suka? Paduan suara, saya lebih suka himne-himne tua. Kedua, pernyataan itu tidak relevan. Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang akan menyenangkannya?
Sama sekali tidak penting apa yang kurasakan dalam penyembahan itu. Yang penting adalah apakah Tuhan merasa senang. Apakah jiwaku menyembahnya? Apakah jiwaku menyembahnya? Itu sebabnya di Bilangan ia memberitahu mereka seperti inilah. Kamu harus menyembah aku dengan kewaspadaan, dengan bersih. Ada harga yang harus dibayar. Tapi aku Tuhan yang kudus yang berdiam di antara umatku. Dan semua itu penting. Baik, saat kita datang, dalam keadaan seperti itu, di perjanjian baru tertulis, puji-pujian kita akan jadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Di masa lalu Tuhan menyukai harum daging domba yang dibakar. Saya juga menyukainya. Itulah harum yang menyenangkan baginya. Persembahan puji-pujian kita dapat menyenangkan Tuhan. Surat Ibrani mengatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mungkin Anda pikir ayat itu berasal dari perjanjian lama. Tidak, itu perjanjian baru. Marilah kita memuji Tuhan dengan hormat dan dengan takut. Kita dapat mempersembahkan puji-pujian disko, aerobik, dan segala macam puji-pujian. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Tuhan ingin kita sembah. Tuhan telah menyatakan dengan jelas bahwa Ia mau kita siap untuk memujinya. Bukan sekedar datang, tetapi siap untuk mempersembahkan kurban pujian dan juga ucapan syukur. Dan besok pagi kita punya kesempatan melakukannya. Benar kan? Baik, pada sesi berikut kita akan membahas tentang bagian narasi kitab Bilangan.